5 tanda-tanda kita lolos di wawancara bisnis unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan wawancaranya menjadi lancar. Dan yang belum wawancara, silakan belajar ya supaya kalian bisa lolos di wawancara bisnis unggulan. Dan untuk video kali ini kita akan membahas 5 tanda-tanda kita lolos di wawancara bisnis unggulan. Dan bagi teman-temanku yang sudah melaksanakan wawancara, mungkin kalian bisa mengetahui kelima tanda-tanda ini waktu kalian diwawancarai, apakah ada kelima tanda-tanda ini atau bagaimana. Dan teman-temanku yang belum, mungkin kalian bisa tahu nanti bagaimana sih pada saat kalian wawancara, apakah ada tanda-tanda ini atau bagaimana. Dan sebelum lanjut ke video pembahasan ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, baik itu di grup WhatsApp, Telegram maupun Instagram. Oke teman-teman, kita lanjut ke video pembahasannya tanpa kita perlu berlama-lama ya. Kelima tanda-tanda ini sebenarnya dari pengalaman kakak waktu kakak wawancara di tahun 2018 kemarin. Kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman kakandah ya, yang wawancara di tahun 2018 dan ada juga awardee dari tahun 2019. Jadi kelima tanda-tanda ini memang betul-betul kita alami pada saat wawancara dan alhamdulillah lolos. Jadi tanda-tanda yang pertama yaitu situasi dan kondisi pada saat wawancara dapat kita kendalikan. Nah, ketika kita diwawancarai, otomatis mungkin saja waktu kita sebelum wawancara kita deg-degan gitu, kita merasa kayak demam panggung gitu ya, kita merasa kaget atau bagaimana. Nah, pada saat kita wawancara ternyata kita bisa menguasai situasi dan kondisi, kita bisa kendalikan ya, karena si pewawancaranya ini orangnya misalkan ramah, baik dan sebagainya. Nah, itu menjadi tanda pertama. Kemudian tanda-tanda kedua adalah pertanyaan wawancara selalu muncul dari jawaban kita. Misalkan kalian ditanya misalkan mengapa kamu memilih jurusan ini? Misalkan jawabannya misalkan ini. Kemudian muncullah pertanyaan dari jawaban kalian. Kemudian kalian jawab, muncullah lagi pertanyaan dari jawaban kalian. Itu secara berturut-turut. Nah, itu adalah tanda-tanda kedua. Nah, itu sebenarnya ini semuanya sudah saya alami ya teman-teman. Kemudian tanda-tanda ketiga adalah si pewawancara terlalu mendalami tentang kepribadian kita. Nah, ketika kalian misalkan ditanya tentang kepribadian kalian, tentang tentang keluarga kalian, nah itu semua menjadi tanda-tanda yang mana bisa kita lolos di wawancara bisnis unggulan. Karena apabila si pewawancara terlalu mendalami tentang kepribadian kalian, berarti ada sesuatu hal yang pengen ditahu oleh si pewawancara. Pewawancara ingin tahu seperti apa kepribadian kalian, seperti apa sifat-sifat kalian dan sebagainya. Hal keempat adalah pewawancara hanya menanyakan satu atau dua topik saja. Misalkan topik tentang ekonomi keluarga kalian. Dia menanyakan ekonomi keluarga kalian, kemudian dia memberikan pertanyaan seputar itu saja. Kemudian ketika dia pindah, dia hanya pindah misalkan di bagian prestasi, tentang bagaimana kamu mendapatkan prestasi itu, bagaimana alurnya sehingga kamu bisa mencapainya, dan apa prosesnya, dan apa motivasi kamu. Nah, itu hanya dua topik ya teman-teman. Jadi ketika kalian hanya diberikan pertanyaan hanya dua topik saja, nah otomatis kalian bisa ditahu bagaimana kepribadian kalian di situ, dan disitulah menjadi tanda-tanda bahwa kalian akan lulus di wawancara bisnis unggulan. Yang kelima adalah secara tidak langsung kita merasa akrab dengan si pewawancara. Jadi si pewawancara ini seolah-olah bukan wawancara. Si pewawancara ini kita terlalu akrab, bagaikan kita orang biasa atau orang yang sudah kita kenal sebelumnya, sehingga apa yang dipertanyakan oleh si pewawancara ini dapat kita jawab dengan baik dan dapat kita pahami karena kita tidak merasa tertekan. Itulah 5 tanda-tanda ya teman-teman. Sebagaimana kelima tanda-tanda ini adalah pengalaman kakak di tahun 2018 yang sempat saya rangkum, kemudian saya kombinasikan dengan beberapa pengalaman di teman-teman kita di tahun 2018 kemarin juga, dan sebagiannya juga di tahun 2019 kemarin. Dan kelima tanda-tanda ini semuanya
hampir sama. Dan saya bisa katakan bahwa inilah tanda-tanda yang mana ketika kita akan lolos di wawancara bisnis unggulan. Tapi ingat, kelima tanda-tanda ini tidak menutup kemungkinan ketika kalian mendapatkan kelima tanda-tanda ini, tidak menutup kemungkinan kalian akan betul-betul lolos. Tidak ya, ini hanya sesuai dengan pengalaman. Apabila misalkan teman-teman kita tidak ada di antara kelima tanda-tanda ini, itu belum tentu juga dia tidak lolos. Nah, itu sih tergantung dari penilaian si pewawancara tersebut. Akan tetapi, saya ingatkan kembali, ini hanya sesuai dengan pengalaman kami yang sudah melakukan wawancara dan kami yang lolos di bisnis unggulan kemarin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam insan cerdas.